Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini yang masih bisa bermuwajahah dalam insyaallah majelis ilmu yang kita akan saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yang hari ini akan membahas tema berkaitan dengan kelembutan dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Agama kita hakikatnya adalah agama akhlak. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, gambaran dari akidah kita, gambaran benarnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti muaranya adalah akhlak yang mulia. Dan orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, yang mereka berusaha untuk betul-betul mengikuti akhlak yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema kita pada malam hari ini itu adalah salah satu bab dalam kitab Akhlaqun Nabi wa Adabuhu, akhlak Nabi dan adabnya. Ya, kitabnya itu tidak terlalu tebal, sekitar 200 halaman, tapi masya Allah isinya luar biasa, membahas satu persatu dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kelembutan, yang mana memang di antara akhlak mulia beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu sikap lembut beliau, yang membuat dengan kelembutan tadi kemudian orang-orang dekat, orang-orang hatinya terpaut, bahkan mempunyai rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallah linta lahum." Ya, kalau bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya engkau tidak akan bisa bersikap lembut terhadap mereka. Dan kalau engkau walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, engkau bersikap keras, ya hatimu, maka lang faddu min haulik. Niscaya mereka itu akan berlari dari dirimu. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun telah memuji dan menggambarkan kalau saja engkau bersikap keras hatimu, mereka akan lari. Sementara orang-orang terdahulu, masya Allah, yang nanti akan kita tunjukkan dalam berbagai kisah, mereka semakin dekat, ya, hatinya terpaut dengan beliau sallallahu alaihi wasallam karena kelembutan beliau. Ya. Yang mana dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, bahkan Allah menggambarkan ya perintah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kata Allah, idhaba ila fir'aun innahu tagha. Kalian berdua pergi kepada Fir'aun. Kenapa? Fir'aun itu sudah betul-betul melampaui batas. Dan apa kata Allah? Faqulan lahu, ya, dan engkau katakan kepada Fir'aun tadi qaulan layyina. Ya, engkau ucapkan. Fir'aun yang sudah kata Allah melampaui batas, tetap ucapkan baginya qaulan layyina, ucapan yang lembut. Kenapa? La'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Siapa tahu Fir'aun itu akan ingat atau menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara beberapa ayat, dan masih banyak ayat yang lain yang memerintahkan supaya kita ini bersikap lembut. Adapun dari hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, misalnya Rasulullah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Tidaklah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan terhiasi. Jadi segala sesuatu kalau disampaikan dengan lembut maka akan menjadi bagus. Ya, sama mungkin seperti tembok ini, ketika dibuat lembut maka temboknya akan jadi bagus. Berbeda kalau temboknya ini kasar. Wala yunza'u min syai', karena tidaklah kelembutan tadi lepas dia dari sesuatu kecuali illa syanahu,
kecuali sesuatu itu akan menjadi jelek. Apalagi dalam keluarga. Ya, Rasulullah katakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan", kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada suatu rumah, maka udkhila alaihim ar-rizq. Allah akan masukkan pada rumah tadi itu kelembutan. Jadi kalau ada rumah, ya, di rumah tadi tidak ada lagi sikap lembut. Ya, suami dengan istri, ya, itu sering misalnya piring melayang, ya. Kemudian ada gelas yang pecah, ya, karena emosional yang muncul di sana, maka hakikatnya tidak ada kebaikan pada rumah tadi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullah." Allah itu mencintai kelembutan itu pada segala urusan. Dan wa may yuharrim ar-rifqa, siapa mereka yang sudah Allah haramkan kelembutan padanya, berarti dimanapun sikapnya keras, kalau ngomong itu sudah kasar, maka hakikatnya yuharrimu al-khaira kullah. Orang ini sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan semuanya. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau diteruskan masih banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Hanya saja tema kita yaitu berkaitan dengan kelembutan akhlak dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan melihat, ya, kapan dan bagaimana keadaan Rasulullah SAW berkaitan dengan kelembutan tadi. Yang pertama tentu ar-rifqu ma'a al-ahl atau ma'a ahlihi, yaitu kelembutan dari beliau SAW bersama keluarganya. Ya, dan keluarga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah fondasi di tengah masyarakat kita. Jadi tidaklah bisa kita menjadi masyarakat yang baik tanpa setiap kita berusaha untuk memperbaiki keluarga kita. Beliau SAW mengatakan, "Ibda' binafsik." Kebaikan itu mulai dari dirimu. Dalam Al-Quran Allah perintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai mereka orang-orang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Setiap kita adalah da'i. Maka hendaklah setiap kalian menjaga diri kalian dan keluarga kalian. Ya, yang dimaksud keluarga maknanya keluarga inti. Baru kemudian fal aqrab tsummal aqrab. Kemudian yang dekat dan yang dekat. Maka setiap kita punya kewajiban berdakwah minimal apa? Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri kita, atau suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, pelan-pelan ke saudara kandung kita, itu dari api neraka. Dan kalau masyarakat, ya, yang baik terkumpul, mereka betul-betul berusaha tadi untuk menjaga keluarganya, menjaga dirinya, menjaga keluarganya dari api neraka, insya Allah akan muncul masyarakat yang baik. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya kata Aisyah, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qad biyadihi." Tidak pernah beliau SAW itu sekalipun memukul dengan tangannya. Wala imra'atahu, tidak pernah beliau pukul istrinya. Wala khadiman, tidak pernah beliau pukul pembantunya. Illa ayyujahidu fi sabilillah. Beliau hanya memukul ketika dalam jihad fi sabilillah. Dan memang tidak mungkin kita tidak memukul, ya, kalau dalam jihad. Dan ini menunjukkan apa? Sikap beliau yang lembut. Kalau ada masalah, ya, ada banyak kisah misalnya, ya, pernah beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya, beliau ketika sedang berkumpul bersama para sahabat, maka Hafsah, ya, melihat ada tamu membawa makanan, padahal waktu itu beliau SAW sedang berada di rumah Aisyah. Ternyata apa? Aisyah, ya, itu mengambil makanan tadi kemudian menjatuhkannya. Nah, kita bisa bayangkan, ya, kalau istri kok menjatuhkan makanan di dekat sahabat kita, bisa jadi kita akan terbawa emosi, kita jadi marah. Tapi beliau SAW dalam keadaan sudah seperti itu masih menampakkan sikap yang lembut. Ya, beliau mengatakan, "Ibu kalian sedang dalam keadaan cemburu." Ya, beliau kumpulkan makanan dan selesai masalah. Ya, dengan keluarga beliau tidak ada kemudian mengucapkan perkara-perkara yang kasar. Ya, tidak ada kemudian dengan cara yang emosi, apalagi istri. Karena hakikatnya kata beliau SAW, keluarga kita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah orang yang paling tahu siapa diri kita yang sesungguhnya.
idza aradtum an ta'riful akhlaqil insan. Kalau engkau, kata beliau SAW, ingin mengetahui bahwa akhlak dari seorang manusia itu, maka fangzuru ila akhlaqihi ma'a ahlihi. Kalian perhatikan akhlaknya itu bersama keluarga. Jadi akhlak kita yang sebenarnya itu dengan keluarga kita, dengan istri dan anak kita. Itulah kita yang sesungguhnya. Ya. Kalau kita kasar dengan anak dan istri, ya itulah kita. Kalau kita pelit dengan anak dan istri, itulah kita. Dan ini tidak boleh, ya, karena kebaikan kaidahnya adalah fal aqrab thumma aqrab. Jangan sampai kita dikenal dermawan oleh orang lain, tapi kita tidak dermawan dengan istri dan anak-anak. Jangan sampai kita dikenal lembut dengan orang lain, tapi dengan keluarga sendiri kita kasar. Jangan sampai kita dikenal, masya Allah, pendakwah misalnya. Ini juga ya bagi para dai, kita banyak ceramah di sana, di sini, tapi apa, kita lupa untuk berdakwah dalam keluarga kita sendiri. Ya. Maka kita betul-betul harus punya waktu khusus untuk keluarga. Ya, dan beliau SAW ya dalam hadis berkaitan dengan bagaimana beliau SAW itu membagi waktunya, maka Aisyah menceritakan Rasulullah itu membagi waktu untuk 3 hal. Sa'atan lillah. Ada satu waktu beliau khususkan untuk Allah. Dan setiap kita wajib itu. Ada waktu untuk ya sholat kita, apakah yang wajib, kemudian tentu itu yang wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah. Ada waktu khusus yang harus kita jaga untuk bacaan Al-Quran kita, mungkin untuk taklim seperti sekarang ini. Dan itu harus dipaksakan. Sa'atan lillah. Rasulullah buat itu, ada waktu khusus untuk Allah. Kemudian wasa'atan li ahlihi. Setiap kita juga harus meniru, harus ada waktu khusus untuk keluarga. Ya. Karena kalau kita tidak sempatkan, nanti kita tidak punya. Padahal kita akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarga tadi. Ya. Dan keluarga mereka bukan hanya butuh dalam aspek materi, tapi mereka juga butuh perhatian ya dalam artian emosi mereka, kasih sayang mereka ya dari kita. Itu perlu kita perhatikan. Ya, apalagi anak-anak masih kecil. Ya, kami pernah punya seorang, ya, beliau masih teman kita, ya, bukan pernah punya teman, ya, beliau teman kita, beliau masya Allah orang yang kaya raya. Kemudian suatu saat habis taklim begini, beliau ngobrol, ya, cerita, sharing, kemudian menyampaikan, Ustaz, saya itu masya Allah lihat ya anak-anak antum ini, ya, karena beliau qadarullah istrinya itu hanya bisa punya 1 anak karena rahimnya diangkat. Ya, kata beliau, Ustaz, kalau bisa jangan seperti saya. Kenapa? Beliau merasa dulu waktu anaknya kecil, itu karena mungkin ekonomi yang masih ya perlu dibangun, masih kesulitan, maka beliau berusaha luar biasa itu untuk bisnis. Ya. Tapi karena waktu yang banyak terhabis dengan bisnis tadi, insya Allah sampai kemudian anaknya SMA, anaknya SMP, bisnis tadi sudah mulai ya mapan. Beliau mau mendekat dengan anaknya, ternyata anak ketika sudah usia SMP itu sudah mulai ada dunianya sendiri. Ya, dipeluk, kadang sudah susah, diajak bergurau, sudah beda dunianya. Maka kata beliau, saya merasa kehilangan ya masa kecil dari anak saya. Maka kita perlu ada perhatian, ya, ada sikap lembut, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun mungkin ada yang tidak cocok, ada yang tidak sesuai dengan pasangan kita, ya itulah manusia, memang ada kekurangan. Tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah pernah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku bisa mengetahui engkau sedang redha kepadaku atau tidak redha. Maka kata Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui? Ya, ini Rasulullah SAW itu ya bertanya kepada Aisyah. Ya. Maka Aisyah, ya, maksud kami Aisyah bertanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah katakan, wahai Aisyah, aku tahu kapan engkau redha kepadaku dan kapan engkau tidak redha. Maka kata Aisyah, bagaimana engkau tahu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, engkau kalau sedang redha, engkau menyebut ya Rabb Muhammad, wahai Tuhannya Muhammad. Tetapi kalau engkau sedang tidak redha, engkau menyebut ya Rabb Ibrahim, wahai Rabbnya Ibrahim. Artinya apa? Kenapa bisa begitu? Karena ada kedekatan emosi. Maka kata Aisyah,
demi Allah, sungguh hai Muhammad, tidak ada yang bisa aku jauhi wahai Rasulullah kecuali sebentar saja untuk tidak menyebut namamu. Nah maka beliau SAW tadi, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, ya beliau, ya kalau kita baca dalam sirah, bukan tidak pernah ada masalah dengan keluarganya. Ya, tetapi ketika ada masalah, maka beliau itu cukup menunjukkan tidak sesuai dengan ya istrinya atau yang lainnya tadi, itu dengan berubah wajahnya saja, tapi tidak kemudian dengan kekerasan. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, ya dengan anak-anak juga digambarkan. Ya beliau SAW itu masya Allah sangat lembut, sangat perhatian. Ya ketika Ibrahim, ya putra beliau itu meninggal, maka mengalirlah air mata dari beliau SAW sampai Abdurrahman bin Auf bertanya, wahai Rasulullah, engkau menangis? Maka kata beliau SAW, sesungguhnya ini adalah kasih sayang Allah berikan kepadaku, tetapi tidaklah aku mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabbku. Ya ini menunjukkan beliau punya hati yang begitu lembut dengan Aisyah, dengan Fatimah, ya putri kesayangan beliau. Maka beliau sering itu, bahkan sudah menikah pun Fatimah itu kadang ya berkunjung ke rumah Rasulullah, atau Rasulullah kadang berkunjung, dan ketika bertemu sering beliau SAW mengatakan, ta'ali, kemari wahai ya ibnati, wahai anakku. Kemudian dikisahkan Rasulullah itu duduk ya bergurau, bercerita dengan Fatimah tadi itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau. Lagi-lagi ini menunjukkan kelembutan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, selain dengan keluarga, maka dikatakan Rasulullah SAW yaitu ar-rifqu ma'al khadim. Beliau SAW dengan pembantu sekalipun itu juga bersikap sangat lembut. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku itu, kata beliau, membantu beliau SAW itu selama 10 tahun. Ada riwayat yang lain mengatakan selama ya 6 sinin, selama 9 tahun. Dan wallahi, demi Allah, tidak pernah maqala li uff qad. Tidak pernah beliau SAW itu sekalipun mengatakan uff. Ya, menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan ya bantahan. Ya, dan tidak pernah beliau mengatakan sesuatu yang aku lakukan lima fa'alta kadza. Kenapa engkau begini melakukan yang seperti ini? Ya, kenapa? Akhlak beliau sallallahu tadi itu yang begitu lembutnya. Ya, bahkan dikisahkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, ya waktu itu ada seseorang dalam musnad ya sahih Aisyah radhiyallahu anha, dikisahkan Imam Ahmad bercerita bahwa ada seseorang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, aku itu punya 2 orang budak, khadim, 2 orang pembantu. Ternyata mereka berkhianat kepadaku. Mereka mendustakan diriku. Mereka ya'sunani, mereka telah bermaksiat kepadaku. Kemudian aku pun mengiqab mereka. Aku berikan hukuman kepada mereka. Fa kaifa ana minhum? Maka bagaimana keadaan aku yang telah menghukum orang ini tadi? Maka apa kata beliau SAW? Sesungguhnya kalau iqab yang engkau berikan ya itu di bawah pengkhianatan mereka, maka fakana dzalika fadlan laka alaik. Yang demikian itu adalah keutamaan darimu. Artinya hukuman itu kadang juga perlu ya dalam membangun sistem, punya sekolah, punya lembaga, bahkan termasuk kan tadi punya pembantu pun dihukum kalau memang ada kesalahan, ada pengkhianatan boleh. Tapi ketika hukuman itu lebih rendah dibandingkan dengan pengkhianatan mereka, maka kata Rasulullah itu adalah keutamaan darimu. Tetapi wa in kana iqabuka iyahum biqadri dzunubihim, kalau engkau iqab, hukum dia sesuai dengan kadar dari dosa yang dia lakukan, maka itu menjadi pelepas dari dosa mereka. Ya, engkau tidak dapat apa-apa, begitu juga dengan mereka. Tapi persoalannya wa in kana iqabuka iyahum fawqa dzunubahum, kalau engkau menghukum itu melebihi apa yang menjadi dosa mereka, kata beliau SAW, niscaya iqtasalahum minka yaumal qiyamah. Mereka akan meminta kepada dirimu kisos nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi Rasulullah ingatkan ya para sahabat sekalipun apa untuk bersikap lembut. Ya. Bersikap lembut terhadap pembantu. Dan ini yang membuat
Ya, kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam Masya Allah dicintai oleh semua orang, ya, dicintai oleh para sahabat, bahkan termasuk dari kalangan pembantu sekalipun. Ya, kita pernah mungkin ya membaca atau mendengar kisah ya, dari Thauban. Thauban ini dikisahkan suatu saat wajahnya itu pucat, tubuhnya lemah, ka'annahu marid, seakan-akan dia dalam keadaan sakit. Dan beliau SAW ketika melihat Thauban dalam keadaan seperti ini, Masya Allah, Rasulullah itu sangat perhatian. Rasulullah tanya, ma bika ya Thauban? Apa yang terjadi dengan engkau wahai Thauban? Apakah engkau dalam keadaan sakit? Maka Thauban mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Demi Allah tidak wahai Rasulullah. Ma bi min marid, tidaklah aku dalam keadaan sakit. Tapi kenapa berubah wajahnya? Ghairi anni. Ini Masya Allah, menunjukkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Kecuali aku itu idalam araka fil yaum, kalau sehari saja ya Rasulullah tidak melihat dirimu, tadiku bi ad-dunya, bagiku terasa sempit dunia ini. Maka aku pun keluar, abahatsa anka hatta arak, aku keluar, aku cari dirimu sampai aku bisa memandang wajahmu. Dan apa yang terjadi ketika sudah melihat wajah dari beliau sallallahu fadzakaratul akhirah, aku langsung ingat dengan akhirat. Jadi Masya Allah, para sahabat itu mereka kadang ketemu dengan Rasulullah itu hanya memandang wajah saja itu sudah cukup, sudah menjadi seperti cas, ya, mengecas keimanan mereka. Ya, sebagaimana juga Hanzalah, ya, kita mendengar kisahnya bagaimana Hanzalah bercerita kepada Abu Bakar kalau dia merasa khalaq Hanzalah, celaka Hanzalah. Kenapa? Hanzalah itu kalau dekat Rasulullah, wahai Abu Bakar, Insya Allah rasanya akhirat itu seperti sudah di depan mata. Tapi kalau sudah pulang sibuk dengan keluarga, dengan urusan, ya ternyata beda kondisinya. Kata Abu Bakar, ya rasanya orang lain, saya pun juga merasakan yang seperti itu. Sampai kemudian bertemu dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah ya mengatakan bahwa memang iman itu yazid wa yanqus. Ya, iman itu memang naik dan turun. Ya, naik dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Tetapi kita ingin menyampaikan bagaimana sahabat Thauban atau pembantu dari beliau SAW tadi ketika melihat beliau SAW, fadzakaratul akhirah, aku langsung ingat dengan akhirat. Ini juga tanda ya kalau kita mau cari teman, mau cari sahabat dekat, itu yaitu orang yang ketika kita memandang, ketika kita ketemu atau bahkan ingat saja, itu sudah mengingatkan pada kebaikan. Jadi kalau kita misalnya punya teman, ingatnya yang jelek-jelek, ini teman apa misalnya, berarti dia belum teman yang baik. Tapi kalau kita ingat dengan nama seseorang, kita ketemu dengan seseorang, Masya Allah, ingat dengan kebaikan, maka itulah teman yang perlu kita jaga. Ya. Tetapi hari ini kata Thauban, wahai Rasulullah, aku membayangkan kalau aku dimasukkan ke dalam surga, engkau tentu pada surga yang paling tinggi, wa kuntu ma'awamil muslimin, dan aku akan bersama kebanyakan dari kaum muslimin. Dan yang aku takutkan ya Rasulullah, kalau aku dimasukkan ke dalam neraka, fala araka abadan, aku selamanya tidak lagi bisa melihat dirimu. Sampai kemudian Rasulullah terdiam, dan Allah pun menurunkan ayat, wa may yuti'illah war rasul, siapa mereka yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang akan bersama orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dari para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang saleh, dan demikianlah sebaik-baik balasan dari Allah. Maka Rasulullah mengatakan, absyir, bergembira engkau wahai Thauban, fa anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kenapa bisa begini? Karena kelembutan dari hati dan sikapnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para sahabat itu begitu cinta dengan Rasulullah. Sampai Abu Sofyan saja itu pernah mengatakan, kata Abu Sofyan, ma ra'aitu finnas ahadan yuhibbu ahadan, aku tidak pernah melihat di tengah manusia ada orang mencintai seseorang kahubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya para sahabat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kelembutan tadi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga ar-rifqu ma'al atfal, dengan anak-anak. Maka Masya Allah punya sikap lembut yang luar biasa. Ya, diceritakan
oleh Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, sesungguhnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ti bisibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu dengan anak-anak kecil, maka fayubarik alaihim. Beliau mendoakan keberkahan untuk mereka. Ya, kadang-kadang beliau sallallahu itu juga mengelus kepala mereka tadi. Bahkan riwayat yang lain mengatakan dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu yazurul ansar. Ya, beliau itu mengunjungi sahabat Ansar. Nah, ini juga termasuk di antara adab kita dalam persaudaraan. Ya, kita itu diusahakan sebenarnya dalam membangun ukhuwah itu perlu saling mengunjungi. Ya, kami pribadi juga masih koreksi. Ya, kadang-kadang ada kita masih bertahun-tahun kita sudah bertemu ya di masjid, sudah mungkin wajahnya sudah kenal, tapi kadang namanya saja lupa. Atau namanya sudah ingat, tapi kadang belum ada kemudian kedekatan secara emosi. Padahal apa? Kita ini seharusnya bahkan tahu ya keadaan mereka, apa yang bisa kita bantu dengan mereka, apa yang bisa kita kerjasamakan. Itulah ukhuwah Islamiyah. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, ya sering berkunjung dengan para sahabat. Ya, dan tentu berkunjungnya tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu termasuk adab ya dalam persaudaraan, berkunjung. Ya, bukan karena ada hajat dunia, tetapi betul-betul ya azuru akhi fulan, aku mengunjungi saudaraku si fulan karena aku mencintainya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berkunjung Rasulullah SAW dikatakan wa yusallimu ala subyanihim. Beliau SAW itu bukan hanya menyapa ya, mengucapkan salam kepada orang-orang yang tua yang dikunjungi tadi, tapi juga menyapa anak-anak kecil dari mereka. Ya, bahkan wa yamsa'ala ru'usahum. Rasulullah juga itu mengusap kepala dari mereka. Ya. Dan kelihatan betul kasih sayang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan sering ya wa kana daiman, dan beliau ini ya senantiasa yaqbilul Hasan wal Husain. Sering mencium ya Hasan dan Husain. Anak masih kecil. Ini cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian dikisahkan saat itu, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ada seorang sahabat itu yang mengatakan, wahai Rasulullah, ya sesungguhnya aku itu, kata beliau, innali asyarata minal walad. Aku itu punya 10 anak. Ya. Tetapi ma qabbaltu ahadan minhum qad. Udah punya 10 anak, enggak ada seorang pun, kata ya sahabat ini tadi, yang pernah aku cium. Ya. Itu Aqra bin Habis, ya namanya Aqra bin Habis ini melihat Rasulullah mencium Hasan dan Husain. Kemudian Aqra mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 10 anak dan aku belum pernah mencium dari anak-anakku tadi. Maka apa kata beliau SAW? Innahu la yurham man la yamham. Sesungguhnya tidak akan disayangi mereka yang tidak punya sikap kasih sayang. Dan sekali lagi, sini kan mungkin masih banyak yang punya anak kecil. Ya, kalaupun tidak punya anak kecil, mungkin punya cucu. Karena seperti kisah dari ya salah satu seorang jamaah yang tadi kami kenal, anak itu kadang kalau sudah SMP itu mereka sudah punya dunia sendiri. Ya, disayang, dicium itu kadang tidak mau lagi mereka. Ya. Tapi kan mumpung mereka masih kecil, harus ada kedekatan emosi. Apalagi yang punya anak perempuan, ya. Ya, anak perempuan itu harus punya perhatian yang sangat besar. Usahakan ya kita sebagai ayah itu menjadi cinta pertama dari anak perempuan kita. Ya, kenapa? Karena mereka ketika merasa kurang kasih sayang dari kita sebagai ayah, dikhawatirkan ya mereka nanti mudah untuk ya terpengaruh mencari kasih sayang dari lelaki yang lain. Na'udzubillah. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam, masya Allah tadi, dengan anak-anak itu punya sikap kasih sayang yang luar biasa. Termasuk juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sering bermain ya bersama Hasan dan Husain. Ya. Sampai ya dikisahkan suatu saat ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tadi itu sedang sholat, ya. Maka apa? Rasulullah SAW tadi itu melamakan sujudnya. Bukan karena bermain, tapi karena kasih sayang dan lembutnya kepada cucu-cucu beliau tadi. Sampai para sahabat pun khawatir, jangan-jangan ada sesuatu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah menceritakan kalau tadi apa? Kedua cucunya itu sedang bermain di belakangnya.
Jadi anak-anak itu ya mereka kalau kita sudah lembut, bersikap baik, maka Masya Allah nanti akan terbentuk ya ketika mereka sudah tumbuh dewasa. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah juga dikisahkan oleh Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri dari beliau sallallahu alaihi wasallam, karena ketika Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah itu dinikahi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar bin Abi Salamah menceritakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku itu dulu adalah anak kecil ya di rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kami makan, waktu itu aku langsung menyentuh makanan. Maka Rasulullah mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, samillah. Ya kalau makan jangan lupa baca nama Allah. Wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makan dari yang terdekat. Ya. Atau riwayat yang lain juga dikisahkan Rasulullah menceritakan pernah suatu saat kata beliau sallallahu, aku ingin sholat dan memanjangkan bacaan sholatku. Tetapi ketika aku mendengar ada anak yang menangis, khawatir kemudian akan membuat gelisah ibunya, aku pun memendekkan bacaan dari sholatku tadi. Ya, ini menunjukkan kasih sayang beliau SAW termasuk kepada anak-anak. Kemudian berikutnya, ya, yang keempat, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan bagaimana kelembutan beliau SAW terhadap orang-orang yang jahil. Jadi orang jahil pun Rasulullah tetap bersikap lembut. Ya, sebagaimana tadi Allah juga memberitakan kepada Nabi Musa ya, dan Nabi Harun kepada Fir'aun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Itu sudah melampaui batas, sudah tagha. Itu pun tetap diperintahkan untuk bersikap lembut. Ini ada orang jahil. Ya, ada beberapa kisah disampaikan. Pertama, ya kata Anas bin Malik, suatu saat aku sedang berjalan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Rasulullah memakai pakaian Najrani. Maka datanglah seorang badui. Ya, orang badui tadi itu menarik dengan keras pakaian dari Rasulullah sampai kemudian berbekas itu di lehernya. Kemudian orang badui tadi mengatakan, ya Muhammad. Nah, ini kalau orang badui memang dulu dikenal ya secara adab ya relatif kurang. Para sahabat itu tidak ada yang memanggil ya Muhammad, tapi mereka memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi orang badui langsung mengatakan, ya Muhammad. Wahai Muhammad, murli min malillahi alladzi indak. Engkau berikan dari harta Allah yang ada pada sisimu. Maka beliau SAW tadi menoleh kepada badui tadi, tersenyum, kemudian memerintahkan badui tadi untuk mengambil ya pakaiannya. Jadi bayangkan Rasulullah dengan orang jahil itu tetap bersikap lembut. Ada kisah lain, Muawiyah bin Hakim As-Salami. Muawiyah bin Hakim As-Salami ya menceritakan, bainama ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kata beliau aku sedang sholat berjamaah dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian idza atasa rajulun minal qaum, ketika sholat tadi ada seseorang yang bersin. Ya, maka Muawiyah bin Hakim As-Salami kan belum tahu. Fakultu, kata beliau, aku pun mengatakan, yarhamakumullah, semoga rahmat Allah untukmu. Maka orang-orang pun ya mereka tadi yang menunjukkan tidak senangnya kepadaku. Ada yang sampai memukul tangan mereka, ya, memukulkan tangan ke tubuh mereka. Ya. Tetapi apa kata Muawiyah bin Hakim As-Salami, kata beliau, demi Allah, ma ra'aitu mualliman, ya, aku tidak pernah melihat seorang guru qablahu wala ba'dahu, yang sebelumnya maupun yang setelahnya, ahsanu ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih baik pengajarannya dibandingkan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, beliau tidak menunjukkan rasa marahnya kepadaku, beliau tidak memukulku, beliau tidak menghinaku, melainkan Rasulullah mengatakan, inna hadhihi as-salah. Wahai Muawiyah, padahal para sahabat lain tadi sudah menunjukkan tidak senangnya, ya. Tapi Rasul hanya mengatakan, wahai Muawiyah, hadhi as-salat, ini adalah salat, la yuslih fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada satupun ucapan dari kalamnya manusia.
Ya, innama huwa at-tasbih, karena salat itu alat tasbih, wa takbir, dia alat takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Jadi sudah salah pun Rasulullah tidak kemudian kan melihat Rasulullah itu bagaimana keadaan dari seseorang tadi. Ya, kalaupun ya Rasulullah tidak senang tadi, maka tetap ada penjelasan. Ya, tetap diingatkan itu dengan cara yang baik. Mungkin tadi apa? Karena kejahilan, ya, karena ketidaktahuan. Tetapi Rasulullah SAW, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, marahnya tadi, ya, itu kemudian bukan dengan keras, bukan dengan kasar, ya. Bahkan ya termasuk ya dikisahkan beliau SAW itu kan pernah juga ya marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pernah marah juga kepada Umar bin Khattab. Jadi suatu saat dikisahkan, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya Rasulullah ini sedang duduk bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di majelis itu ada orang yang berusaha senantiasa untuk kemudian ya mencaci maki beliau, mencaci maki Abu Bakar tadi. Jadi Abu Bakar itu dicaci maki oleh orang ini, ya, dan Abu Bakar pun itu diam saja. Kemudian Rasulullah pun tersenyum. Ya, ketika Rasulullah tersenyum tadi, ya, orang ini terus mencaci. Sampai kemudian Abu Bakar pun membalas beberapa dari cacian orang tadi. Ya, hanya dengan beberapa saja, maka Rasulullah kelihatan wajahnya berubah. Rasulullah berdiri, kemudian meninggalkan majelis tadi. Abu Bakar langsung tahu Rasulullah ini sedang ya marah. Maka Abu Bakar pun mengejar beliau SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tadi ketika orang ini mencaci makiku dan aku diam, engkau pun tersenyum. Tetapi ketika aku membalas beberapa ucapan cacian dari orang ini, maka wajahmu berubah dan engkau meninggalkan majelis. Maka kata Rasulullah, wallahi demi Allah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya tadi ketika orang ini mencacimu dan engkau diam, aku melihat ada banyak malaikat di sekitar, ya, di sekitarku. Tetapi ketika engkau membalas beberapa cacian dari orang tadi, maka aku melihat ada setan yang datang dan aku tidak mau bermajelis satu dengan setan. Ya, jadi tetap tadi kejahilan mungkin karena belum tahu. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW itu tetap bersikap dengan cara yang lembut. Ya. Pernah juga, ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dikisahkan ini juga termasuk ya kejahilan, ya. Ada seorang badui, ini sama badui lagi, bala a'rabi fil masjid. Ya, suatu saat ada orang badui datang ke masjid, kemudian baul, ya, buang air, ya, pipis di masjid. Maka faqaman nas ilaih, manusia pun mulai berdiri ingin mendekati orang tadi. Ya, mungkin ada yang ingin mengusirnya. Ya. Ada yang bahkan ya ingin menyuruh orang yang tadi pergi. Tapi Rasulullah katakan, "Da'hu, tinggalkan dulu dia, biarkan. Ya, biarkan dia." Logikanya apa? Kalau orang sedang pipis kemudian ada yang datang dan ngusir, itu najisnya kan malah bisa jadi kemana-mana. Kemudian baru ketika orang ini tadi ya selesai pipis tadi, maka Rasulullah pun meminta sahabat untuk membawa air, kemudian menyiramkan air di tempat ya kencing dari orang Badui tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtum, ya, sesungguhnya aku ini diutus ya muyassirin, untuk memudahkan, dan aku tidak diutus muassirin, untuk menyulitkan. Ya, dan kepada Badui Rasulullah katakan, sesungguhnya inna hadza al-masjid, ini adalah masjid, ya, dan tidak boleh kemudian untuk ya kencing sembarangan di masjid. Jadi beliau sudah selesai ya dengan sikap lembut beliau tadi. Ya, ada orang-orang yang jahil seperti ini. Begitu juga dikisahkan, ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada orang yang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tadi itu ya memberikan gangguan. Ya, suka mengganggu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun diganggu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tetap bersikap lembut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah bercerita, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Aisyah, "hal ata alaika yaumun asyaddu min yaum Uhud?" Apakah pernah ada hari ya yang engkau lalui itu yang lebih dahsyat dibandingkan dengan perang Uhud? Ya, kita tahu perang Uhud ini kan memang perang yang sangat ya berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Dalam perang Uhud itu ada sekitar 70 dari sahabat penghafal Al-Quran yang terbunuh. Ya, karena orang-orang Quraisy mereka betul-betul ya merasa nekat waktu itu setelah mereka kalah dalam perang Badar. Jumlah pasukan beliau SAW dalam perang Badar itu hanya 319 saja. Sementara orang-orang Quraisy jumlahnya lebih dari 1000. Tapi Masya Allah, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ya, dan Ali bin Abi Thalib itu pernah menceritakan, kata beliau, di malam akan terjadi perang Badar. Ya, dan pasukan itu sudah bersiap. Kami pun, ya, aku melihat, kata Ali bin Abi Thalib, semua para sahabat yang lain mereka sudah dalam keadaan tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah malam itu ketika perang Badar? Beliau tadi faqama yusallun. Beliau berdiri dalam keadaan salat. Maka kata Ali, aku pun ya mendekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah ya dengan di antara doa yang sangat terkenal ya. Beliau betul-betul khusyuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah supaya diberikan pertolongan. Dan kata Rasulullah, kalau saja umat ini intahluka hadhil asaba minal muslimin. Kalau saja di antara kaum muslimin ini engkau hancurkan wahai Rabb, aku khawatir la tu'bad, tidak akan disembah dirimu ba'dal yaum abadan. Maksudnya aku khawatir tidak lagi akan ada yang menyembah dirimu di muka bumi ini selamanya. Jadi betul-betul Rasulullah memohon diberikan pertolongan. Singkat cerita, kaum muslimin mendapatkan kemenangan dalam perang Badar. Tetapi orang Quraisy mereka tidak terima. Maka orang-orang Quraisy berangkat ya dari Mekah ke Uhud. Yang waktu itu dikisahkan perjalanan bisa sampai 11 atau 13 hari. Nah, kalau dulu masih lama perjalanan tadi ya. Sekarang saja mungkin bisa 5 jam ya. Kecuali mungkin pakai kereta itu lebih cepat. Tapi itu artinya orang-orang Quraisy sudah nekat betul ingin membalas kekalahan dalam perang Badar. Dan mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya, sebelum Khalid bin Walid itu masuk ke dalam Islam. Nah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Singkat cerita, ya kaum muslimin kan dalam perang Uhud ini mengalami kekalahan. Ya, karena ada di antara sahabat yang Rasulullah sudah perintahkan di seberang bukit Uhud, yang bukit kecil itu kan supaya tidak turun ya para pemanah tadi. Tapi Khalid memang dikenal sebagai panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, imma sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Ya, makanya Umar bin Khattab dikisahkan ketika Umar menjadi khalifah, maka Khalid yang itu adalah panglima perang itu dijadikan sebagai prajurit biasa. Ya, kenapa? Umar bin Khattab sudah mendengar ada muncul ucapan-ucapan di antara kaum muslimin yang mengatakan kalau ada Khalid maka kita akan menang. Dan Umar melihat ini masalah tauhid, ya. Kenapa? Ucapan saja itu bisa menjatuhkan kepada kesyirikan, ya. Seperti, kalau tidak berobat ke dokter fulan, wah tidak bisa sembuh. Itu tidak boleh. Bahkan para ulama saking detailnya, kalaupun kita mengatakan kalau bukan pertolongan Allah, wah fulan dengan kalimat waw atof, itu pun juga tetap tidak boleh. Kecuali wahnya itu diganti dengan thumma, kemudian. Karena Allah tidak boleh digandingkan dengan makhluk tadi. Ya, dalam pertolongan hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Apalagi muncul ada ucapan kalau bukan karena Khalid atau kalau ada Khalid kita akan menang. Ya, maka oleh Umar ya Khalid tadi itu turunkan. Nah, dalam perang Uhud, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, Khalid menyusun strategi, dia menarik pasukan. Ya, dengan meninggalkan barang-barang. Sehingga kaum muslimin mengira bahwa Khalid tadi atau orang-orang Quraisy mereka kalah dalam perang. Ternyata apa? Khalid menyusun strategi supaya bisa berputar. Kaum muslimin turun ya, mengambil ghanimah tadi, bahkan termasuk ya di antara pasukan yang diminta oleh Rasulullah supaya tidak turun dari bukit yang di seberang Uhud itu, mereka pun ikut turun, para pemanah tadi. Ternyata Khalid pun memutar pasukannya dan menyerang dari belakang. Singkat cerita terbunuh itu sekitar 70 sahabat penghafal Al-Quran. Ya, maka kalau kita ke Uhud kan ada itu pemakaman ya para syuhada Uhud. Termasuk salah satu yang terbunuh adalah paman Hamzah.
hari yang sangat berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada hari yang lebih ya berat dibandingkan dengan hari Uhud? Karena waktu itu Rasulullah pun ya tersebar berita kalau beliau terbunuh. Ya, sampai ada sahabiat Ansar. Sahabiat Ansar itu ya dikabarkan kepada dia, wahai fulana, sesungguhnya suamimu telah terbunuh. Ya. Kemudian bapakmu telah terbunuh wa akhuk, dan begitu juga dengan saudara laki-lakimu. Coba bayangkan 3 anggota keluarga sekaligus terbunuh. Apa kata perempuan ini? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang dilakukan atau bagaimana keadaan dari beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka qalu dikatakan khairan ya umma fulan. Alhamdulillah Rasulullah dalam keadaan baik wahai umma fulan. Wa bihamdillah kama tuhibbin. Rasulullah itu alhamdulillah selamat sebagaimana yang engkau harapkan. Karena muncul berita terbunuh tadi. Maka apa kata perempuan tadi? Aruni hatta anzur ilaih. Tolong ada yang antarkan aku sampai aku bisa melihat, menyaksikan betul Rasulullah itu dalam keadaan selamat. Maka fa'asyira laha ilaih. Ada yang mengantarkan perempuan tadi supaya ketemu dengan Rasulullah. Hatta idza ra'athu, ketika perempuan tadi sudah ketemu dengan Rasulullah, apa kata perempuan tadi? Qalat, berkata dia, kullu musibatin ba'daka jalan. Wahai Rasulullah, semua musibah yang terjadi padaku hakikatnya adalah kecil. Illa bi musibatika ya Rasulullah. Kecuali ada musibah terjadi pada dirimu wahai Rasulullah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Aisyah bertanya, ya, karena dahsyatnya perang Uhud tadi, maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, ada hari yang berat yang aku lalui ketika aku berdakwah kepada kaummu. Ternyata mereka pun menolak. Ini awal-awal dakwah Islam dimulai. Karena memang banyak kaum muslimin itu berasal dari kalangan yang lemah, ya, minal mustad'afin. Kemudian, ya, para sahabat kan sempat 2 kali itu hijrah ke Habasyah. Maka kata Rasulullah, ketika betul-betul sudah buntu itu ditolak di Mekah tadi, aku pun ingin bertemu dengan Ibn Abdul Yalil bin Abdul Kalal. Ya, Ibn Abdul Yalil bin Abdul Kalal, beliau ini berasal dari Taif. Maka aku pun datang, ya, pergi ke Taif. Jadi pemimpin dalam dakwah itu ya harus punya plan A, plan B. Ya, ini ukuran manusiawinya. Dalam hidup juga begitu. Kita tidak boleh ngototan, tapi kita terus harus mencari jalan terbaik. Kewajiban kita usaha. Maka beliau SAW pergilah ke Taif. Ternyata apa? Di Taif, beliau SAW pun itu ditolak. Ya. Bahkan dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Ya, sampai kemudian beliau SAW itu keluar dari Taif, minggir di suatu kebun korma dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa yang begitu indah. Ya, Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sesungguhnya Allahumma anta rabbul mustada'afin. Ya Allah, engkau itu adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Rabbku. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan terhadapku. Apakah mereka akan membunuhku? Tapi apa kata beliau SAW? Masya Allah, ini adalah level iman yang paling tinggi. Falam yakun ghadbun alayya, selama engkau tidak marah, tidak murka terhadapku, fala ubali, aku nak peduli ya Allah. Jadi level tertinggi dari iman itu adalah ketika apa? Kita sudah mulai bisa nisyan, melupakan nazarul khalq, melupakan pandangan manusia. Dalam rangka apa? Mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah katakan, fa illam yakun ghadbun alayya, selama engkau tidak murka kepadaku, apapun yang mereka lakukan, fala ubali, aku tidak peduli. Walakin afiyatuka awsa'lih, tapi afiyah, perlindungan, naungan dari engkau itu yang lebih aku harapkan. Singkat cerita, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah kemudian mengatakan, ya Allah, ya, aku tidak peduli dengan apapun yang mereka lakukan. Maka saat itu kata Rasulullah, aku melihat, ya, ada yang menaungiku dan aku pun menoleh ke atas. Ternyata fa'idzan fiha Jibril. Ya, ada bayang-bayang yang menaungiku tadi. Ketika aku toleh, ternyata di sana ada Jibril. Dan Jibril pun mengatakan, faqal
Innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan dari kaum engkau terhadap engkau. Ya, dan Allah tidak menolak dakwah yang engkau lakukan. Wa qad ba'atsallahu ilaik malakal jabal. Bahkan Allah telah mengutus untukmu malaikat gunung. Ya, untuk litamarahu bima syi'ta fihim, untuk kau perintahkan apapun yang ingin kau lakukan terhadap mereka. Kemudian datang malaikat gunung mengatakan hal yang sama. Bahkan malaikat gunung pun mengatakan, in syi'ta, kalau engkau mau wahai Rasulullah, an athbaka alaihim akhsyabain, aku akan gabungkan bagi mereka dua gunung. Jadi bayangkan ya, bagaimana beliau SAW sudah dizalimi, kemudian datang backing, datang tawaran pertolongan. Ya, kita bisa sudah dizalimi, ada yang menolong. Kalau Rasulullah yang menolong ini malaikat atas putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku bisa gabungkan dua gunung sehingga hancur orang Taif. Kita coba lihat, ya, apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sallallahu seorang pemimpin yang betul-betul memang punya kasih sayang, kelembutan yang luar biasa terhadap umatnya. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang belum tahu. Bal arju, justru yang aku harapkan, ayyukhrijallahu min aslabihim, Allah akan keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, may ya'budallaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an, yaitu orang yang semata-mata hanya akan menyembah Allah dan tidak akan mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, dan kita lihat sekarang, Masya Allah ya, Taif itu kan menjadi salah satu pusat lahirnya para ulama. Coba bayangkan kalau jadi pemimpin dai emosian, ya, datang malaikat ya seperti Nabi Muhammad tadi menawarkan bantuan, langsung hancurkan saja. Ya, maka kita butuh kelembutan, butuh jiwa yang bersih. Ya, karena sesungguhnya dakwah ini memang adalah kerja yang berat, kerja yang harus kita ya gandeng bersama, yang harus kita lakukan bersama, dan dalam berdakwah tadi itu harus dengan kelembutan. Ya. Ini wallahu taala alam, ini sudah azan. Ya mungkin azan dulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit ya untuk misalkan beberapa kisah ya bagaimana kelembutan dari akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di antara lembutnya juga beliau sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu menceritakan, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ketika suatu saat kami sedang duduk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, maka ada orang datang kepada Rasulullah. Kemudian orang ini mengatakan, khalaqtu, celaka aku wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, malaka, apa yang terjadi dengan dirimu? Maka kata orang ini, waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menemui istriku, maksudnya berhubungan dengan istriku, wa ana sha'im, sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ya, maksudnya adalah puasa Ramadan. Maka beliau SAW mengatakan, hal tajidu rukbatan ta'tiquha. Kalau begitu, apa engkau punya budak yang engkau bisa bebaskan? Karena ya hukuman bagi mereka orang-orang yang berhubungan suami istri ya, pada siang bulan Ramadan, kemudian membuat batal puasanya, itu adalah membebaskan budak. Tapi sekarang kan tentu tidak ada lagi perbudakan. Orang ini mengatakan, la, tidak ada wahai Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah, fahal tastati an tasuma syahrain mutatabi'ain. Kalau begitu, apa engkau sanggup? Ya, maksudnya engkau berpuasa ya 2 bulan berturut-turut. Jadi hukum yang berlaku ini menunjukkan beratnya dosanya tadi. Maka seseorang itu ya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalnya sudah berpuasa 59 hari, ya hari ke-60 atau hari ke-59 batal, maka harus ulang lagi dari awal. Ya. Orang ini mengatakan, aku tidak sanggup wahai Rasulullah. Ya, nah ini maka kalau sudah dicoba ternyata tidak bisa, maka fahal tajidu it'amu sittina miskinan. Kalau begitu,
apa engkau punya makanan untuk 60 orang miskin? Maka orang ini juga sekali lagi mengatakan, saya tidak punya wahai Rasulullah. Ya, sampai akhirnya ya Rasulullah SAW pun ya mengambil sekeranjang korma, kemudian mengatakan, aina sa'il? Mana yang bertanya tadi? Saya wahai Rasulullah. Sudah Rasulullah kemudian katakan, kata Rasulullah, kalau begitu engkau ya khudh, ambil ya korma ini, fatasaddaq bih, engkau sedekahkan. Ternyata apa? Orang ini pun tanya lagi, ya Rasulullah, apakah aku sedekahkan dengan orang yang lebih miskin dari saya? Ya, kata Rasulullah, betul. Maka kata orang ini, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, tidak ada di kampung itu orang yang lebih miskin dari saya. Ya, dikisahkan Rasulullah sampai tersenyum. Ya, kemudian kata Rasulullah, engkau sedekahkan untuk keluarga. Ya, tapi kaidah ini kata ulama, ini khusus untuk sahabat ini. Ya, kalau mensedekahkan untuk ya keluarganya sendiri. Nah, ini menunjukkan apa? Beliau SAW Masya Allah paham dengan keadaan dari para sahabat tadi, dan beliau tetap menyikapi itu dengan kelembutan. Ya, yang mengganggu, ya tetap tadi ada yang meludahi beliau SAW. Ya, Rasulullah Masya Allah termasuk di antara orang yang awal datang menjenguk orang tadi ketika dia dalam keadaan sakit. Bahkan dikisahkan ar-rifqu fit ta'ammul ma'al kuffar. Dengan orang kafir pun, maka beliau SAW Masya Allah tetap menunjukkan sikap lembut. Ya, dikisahkan ada datang beberapa orang Yahudi ya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang Yahudi tadi, faqalu, mereka berkata ketemu Rasulullah, assalamu alaika. Ya, jadi tidak ada lam alifnya. Kalau assalamu alaika berarti kan keselamatan untukmu. Tapi kalau assalamu alaika maka itu kematian, kecelakaan untukmu. Maka kata Aisyah, fafahimtuha. Aku paham apa yang mereka ucapkan. Mereka ini mendoakan kejelekan untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu, fakultu, kata Aisyah, aku pun mengatakan, alaikumussalam wal la'nah. Bagimu ya kecelakaan, kematian dan laknat. Ingat ini secara kaidah fikih ya, membalas kejelekan kisos dengan kejelekan yang sama itu boleh. Ya, tetapi memaafkan itu lebih utama. Kenapa? Ketika kita ingin membalas, tidak jarang balasan kita itu ya lebih jelek dibandingkan dengan kejelekan yang sudah dibuat oleh orang lain. Orang mukul sekali, boleh kita balas dengan pukul sekali. Tapi kekuatannya harus sama. Tapi kadang-kadang kita dipukul sekali, kita balas 2 pukulan. Ini kita bukan menjelekkan Aisyah radhiyallahu anha, tapi menunjukkan ya aspek lain ini adalah bagaimana cemburunya Aisyah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam itu didoakan kejelekan, dicaci, diganggu. Maka Aisyah pun mengatakan alaikumussalam wal la'nah. Seharusnya kan cukup wa alaikumussalam. Bagimu juga laknat. Ya. Itu sudah selesai. Tapi wal la'nah, dan juga laknat. Maka beliau SAW mengatakan, mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan wahai Aisyah. Karena sesungguhnya fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullah. Allah itu cinta dengan kelembutan dalam setiap urusan. Maka kata Aisyah, faqultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, awalam tasma' ma qalu? Apa engkau tidak dengar tadi mereka ngomong apa? Maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, waqad qultu alaikum, dan aku bukankah sudah menjawab alaikum. Selesai. Ya, dan ini juga menjadi kaidah fikih. Ya, kenapa kalau ada salam sekalipun dari orang-orang kafir, maka kita tidak menjawab dengan doa salam keselamatan, doa rahmat, dan doa keberkahan. Termasuk tidak boleh mendoakan pengampunan untuk orang-orang kafir. Ya, jadi kita cukup menjawab wa'alaikum. Ya, wa'alaikum. Ya. Dan ini juga menunjukkan ya lembutnya akhlak dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, dan doa siapa yang akan lebih diijabah. Ya. Kemudian ya juga beliau SAW itu sangat lembut ya dalam urusan ibadah. Pernah dikisahkan dari Jabir bin Abdullah, ada sekelompok orang datang menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ini ya suatu kaum ini mengadukan Mu'adz bin Jabal. Ya, kenapa? Mu'adz bin Jabal setelah sholat Isya bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kembali ke kaumnya dan mengimami sholat Isya. Dan itu boleh ya, sholat kita sudah sholat wajib, kemudian ya selama kita bukan imam,
kita makmum, kemudian kita menjadi imam untuk orang lain, maka sholatnya terhitung sholat sedekah. Atau seorang suami pulang nanti mengimami istri di rumah, itu boleh. Ya. Tetapi masalahnya berkaitan dengan Mu'adz tadi, ketika menjadi imam, faqara'a bi suratil Baqarah wa An-Nisa. Ya. Sholat Isya imamnya baca surat Al-Baqarah atau kadang-kadang sampai An-Nisa atau bahkan An-Nisa sendiri. Ini imamnya semangat gitu ya. Sehingga orang-orang mengadukan orang tadi kepada mengadukan Mu'adz bin Jabal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ya kaidahnya ketika ada pengaduan itu tabayyun, memanggil Mu'adz. Setelah dipanggil, Mu'adz pun mengakui, betul saya ngimami ya Isya itu dengan Al-Baqarah. Ya, kadang saya membaca juga surat An-Nisa. Maka apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apa aftanu anta? Apa engkau ingin membuat fitnah di tengah umat ini? Ya, beberapa kali Rasulullah mengatakan, "Falaulah shalaita bisabbihi isma rabbikal a'la." Kenapa engkau tidak sholat saja Isya itu dengan sholat membaca sabbihi isma rabbikal a'la atau wasyamsi wadduhaha atau wal-lail idza yaghsha. Dan ini nanti bisa dibaca dalam kitab Minhajus Salikin. Dalam kitab Minhajus Salikin itu dijelaskan oleh para ulama, ya memang kaidahnya apalagi di tengah masyarakat kita harus paham betul kondisi masyarakat. Tetapi secara umum maka di sana dibahas sholat subuh dan sholat Isya. Itu ayatnya, itu kalau dilihat panjangnya normal di tengah masyarakat itu adalah dari surat An-Naba sampai Sabbihis Marabbikal A'la. Itu subuh dan Isya. Jadi kira-kira 1 halaman sampai 1 halaman setengah. Ya. Adapun kalau kemudian sholatnya itu adalah zuhur, asar, maghrib, itu adalah dari ad-duha, wad-duha sampai an-nas. Ya. Jadi kira-kira 1 halaman ya sampai 1/3 dari halaman. Nah, bahkan sebagian dari ulama itu memakruhkan kalau sholat hanya kurang dari 3 ayat untuk bacaan suratnya. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, itu makruh. Ya, meskipun tidak kemudian membatalkan sholat. Tapi paling tidak itu 3 ayat atau ya paling tidak seperti tadi 1/3 dari halaman. Ya. Nah, jadi beliau SAW, masya Allah, begitu besar kasih sayangnya tadi sampai kemudian ya memanggil ya Mu'adz tadi supaya apa? Tidak membuat fitnah, ya, membuat ada masalah di tengah masyarakat tadi. Kemudian yang terakhir, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau SAW ya bahkan bukan hanya menunjukkan kelembutan kepada manusia, apakah mereka apalagi para sahabat, ya kaum muslimin atau orang-orang kafir pun juga menunjukkan kelembutan, bahkan terhadap ya hayawan, terhadap binatang sekalipun beliau SAW itu menunjukkan kelembutannya. Ya, di antaranya beliau SAW mengatakan, sesungguhnya innallaha katabal ihsan, ya, innallaha kutibal ihsan ala kulli syai. Ya, Allah itu telah mewajibkan kebaikan tadi itu pada segala sesuatu. Maka kata Rasulullah, fa idza qataltum, kalau engkau membunuh, fa ahsinu al qatlah. Ya, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, kalau engkau menyembelih, ya menyembelih maksudnya mungkin menyembelih kambing, menyembelih ya ayam atau apapun, maka fa'asinu adzabah, itu pun juga harus dengan cara yang baik. Ya, di antara baik itu kata ulama, misalnya pisau yang dipakai itu harus pisau yang tajam. Ya. Kemudian ketika menyembelih ya nanti korban atau itu tidak boleh di depan atau terlihat oleh ya binatang yang lainnya. Jadi paling tidak ya ada tirainya. Itu harus tersembunyi dengan yang sudah disembelih dengan yang belum disembelih. Ya, bahkan kelembutan beliau SAW itu terlihat, misalnya pernah dikisahkan ya ada seekor burung itu berkeliling ya mencari anaknya, seakan-akan dia kehilangan dari anaknya. Ya. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang telah memisahkan induk dengan anaknya? Maka kata para sahabat, kami ya Rasulullah. Para sahabat mengambil anak dari burung tadi. Maka kata Rasulullah, siapa yang memisahkan anak dengan induknya, maka Allah pun akan pisahkan dia dengan induknya, dengan orang tuanya nanti pada yaumul qiyamah. Ya, riwayat yang lain juga ada ya suatu saat Rasulullah melihat ada sarang semut itu yang dibakar. Ya, kemudian
Ya, beliau SAW mengatakan, siapa yang telah membakar sarang semut tadi? Karena sesungguhnya Allah yang bagi tidak pantas ayu adzibu bin nar, untuk mengazab dengan api, illa rabbun nar, kecuali Rabb dari api itu sendiri. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, ini dulu yang bisa kita sampaikan ya, dalam kajian malam hari ini, yang intinya apa? Dalam segala keadaan, maka sikap lembut itu harus kita tampilkan. Dan ini al-akhlak yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.